dipersembahkan oleh Halo pemirsa Metro TV, apa kabar? Dalam rangka HUT Metro TV ke-22, kami menyajikan berbagai macam series program yang akan memotivasi Anda, membangkitkan optimisme Anda untuk bangkit bergerak bersama menuju Indonesia Emas 2045. Benar banget Iman, jadi Yes. di series terakhir kali ini kita akan menghadirkan dengan tajuk Shaping the Future, The Factor, menghadirkan para anak muda dari berbagai macam latar belakang. Nanti Betul. mereka akan berbicara perspektifnya terkait peran anak muda di bidang politik. Betul. Oke, langsung saja kita panggil para tamu spesial kita. Yang pertama siapa Iman? Yang pertama, Dr. Gamal Albin Said. Kania Cita. Halo Kania. Kania, apa kabar? Silakan. Silakan. Selanjutnya, Ari Putra. Halo Mas Ari. Silakan. Selanjutnya Cinta Laura Kim. Hai Cinta. Hai Cinta. Silakan. Budi Sugandi. Selanjutnya adalah Tasya Kamila. Halo Bumil, cantik Bumil. sekali. Silakan Bumil, hati-hati. Oke, terima kasih ya para narasumber kita sudah hadir Ya. pada hari ini. Oke. Nah Iman, sebelum kita masuk ke perbincangan kita pengen tahu dulu nih sebetulnya gimana sih pandangan anak muda di Indonesia terkait dengan politik. Apakah mereka ini peduli atau justru apatis? Yes. Kita coba dengarkan ya bagaimana pendapat mereka. Kita saksikan bersama. Sejarah Indonesia adalah sejarah anak muda dan sejarah politik. Namun kini, Indonesia telah masuk fase industrialisasi 4.0 atau fase digitalisasi. Dampak zaman menjadikan generasi milenial sebagai generasi individualistik, bergantung pada teknologi dan bersikap apolitik. Jelang pemilu 2024, menurut hasil survei CSIS bulan September 2022, demografi pemilih muda diprediksi mendekati 60% atau sekitar 190 juta warga. Meski partisipasi politik meningkat dari pemilu tahun 2014 ke 2019, namun para pemilih muda yang memiliki ketertarikan politik hanya sejumlah 14,6% dan keikutsertaan dalam organisasi politik sangat rendah. Kaum muda saat ini potensial menjadi pelaku yang kelak menentukan arah perpolitikan Indonesia ke depan. Lalu bagaimana para anak muda memandang politik saat ini? Kayaknya banyak hal yang lain yang lebih penting kayak gitu. Sekarang harus melek politik ya, tapi nggak harus juga terjun ke politik sih. Walaupun emang kita nggak suka sama politik, emang ruwet gitu sama politik, seenggaknya kita tahu gitu. Tapi di sisi lain kalau misalnya politiknya aja masih mempermainkan kita gitu ya, terus mahasiswa juga kan ada yang kritik tapi nggak didengerin gitu sama pemerintah. Jadi gimana? 2024 kan masih jauh ya. Kayaknya dipikir nanti aja deh. Kita harus tahu dulu kan gitu partai politiknya. Kalau buat kontribusi sih kayaknya nggak deh kayaknya. Sorry. Saya juga belum tahu ya mau milih siapa. Harusnya kita sebagai mahasiswa berpartisipasi. Cuman untuk sekarang kayak pemimpinnya ini belum ada yang pas aja gitu di hati aku. Oke. Tadi kita sudah simak bersama beberapa pandangan dari beberapa anak muda begitu ya. Mereka ada yang peduli terhadap politik, Betul. tapi juga ada yang apatis terhadap politik. Tapi gimana sih pandangan para tamu spesial kita, Iman? Nah, kalau menurut Cinta, menurut kamu gimana ya harusnya anak muda ini menanggapi politik gitu? Aku mau ngasih konteks sedikit. Tadi perhatikan deh video yang kita tonton. Banyak sekali anak muda saat membicarakan politik, kelihatan bahwa mereka tidak sepenuhnya mengerti konsepnya dan tidak sepenuhnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di negara kita. Betul. Dan kita harus ingat dari segi psikologis, sekarang anak muda mayoritas adalah Gen Z dan Gen Alpha ya. Mereka generasi yang dihadapi dengan berbagai stimulus, oleh karena itu mereka memiliki attention span yang sangat rendah. Cepat bosen, cepat nggak bisa menangkap informasi.
aku nggak bisa sepenuhnya menyalahkan anak muda yang tidak tertarik dengan politik. Kenapa? Karena cara penyampaian informasi dan hal-hal penting dari pihak politikus pun membuat kita tidak tertarik untuk mendengarkan apa yang terjadi. Sering sekali apa yang kita dengar dari berbagai politikus aku rasa sangat rehearsed. Udah dihafalin apa yang ingin mereka beritahu. Dan generic, sistemnya tuh selalu gitu. Misalnya kampanye ke kota kecil, memberikan pidato manis, and then udah mereka pergi. Dan caranya sangat old school, sehingga kita udah ngerasa nggak relevan kepada kehidupan kita sekarang. Oke. Tadi Tasya ada colongan-colongan tuh kayaknya mau ngomong. Kalau menurut kamu gimana, Tasya? Mungkin yang pertama kita juga harus bisa mengajak anak muda yang untuk tahu dulu kali ya isu-isu apa yang kira-kira mau mereka selesaikan. Isu-isu tersebut kan semakin besar kalau memang isu itu akan menjadi kebijakan gitu kan. Dan siapa yang membuat kebijakan adalah orang-orang di legislatif ataupun di eksekutif, dan itu prosesnya adalah proses politik semua. Nah mungkin kalau misalkan ada platform tertentu atau cara penyampaian atau gimana caranya nih kita bisa menggerakkan anak muda, itu akan semakin baik sih. Nah, kalau gitu kita tanya sama yang udah bikin platform nih ya kan. Iya, gimana Mas Ari? Kita nggak perlu pakai kata anak muda lagi ya sekarang ya, karena udah mayoritas kan. Oke. Iya, udah lah gitu ya. Jadi ya kayaknya kita yang punya nih momentum pemilu ini. Tapi kalau ekspresi politiknya memang udah berubah. Kita nggak bisa bicara hari ini itu seperti bagaimana ekspresi politik di 10-20 tahun yang lalu gitu. Karena mediumnya juga sudah berubah. Hari ini orang akan mencari apa yang sesuai dengan preferensinya. Makanya isu jadi penting. Mungkin saya sama Iman Syafi'i akan cocok di isu yang ini, tapi belum tentu cocok di isu yang itu gitu. Yang kedua, persona menjadi penting. Apa yang dibilang oleh ahli-ahli politik hari ini itu soal populisme gitu misalnya. Itu artinya politik kita bergerak di seluruh dunia, nggak hanya di Indonesia, itu menjadi sangat informal. Tanpa melihat dia muda atau tua lagi. Misalnya orang kayak Donald Trump atau Joe Biden, umur tuh udah 78 tahun, 80 tahun. Nih Mahathir Muhammad di Malaysia umurnya 90 tahun lebih. Udah 90 tahun lebih gitu, dan masih tune in dalam politik hari ini. Nah, artinya apa? Orang-orang yang tampil di politik ini, baik itu dia muda atau tua, dia mampu untuk memberikan garansi terhadap anak muda. Apakah orang ini bisa memberi kepastian nggak untuk anak-anak muda yang hidupnya penuh dengan perasaan insecure hari ini gitu. Itulah yang kita potret ya. Apakah dari tamu spesial yang lain ada punya pandangan berbeda? Kalau ini dari praktisi ya kemarin. Iya. Silakan, Dokter Gamal. Sebenarnya bukan berbeda ya, tapi bener nggak sih anak-anak muda sekarang merasa jijik endek sama politik? Betul kan ya? Iya. Banyak yang merasakan itu. Ya kenapa? Apa sih yang muncul di kepala kita kalau kita dengar kata politik kan? Itu persepsinya ya, ada yang bilang politisi aja nggak percaya sama ucapannya. Makanya mereka kaget kalau masyarakat percaya dengan apa yang diucapkan. Ada yang bilang jadi politisi itu berat, buat kalah aja harus ngabisin banyak uang. Iya. Dan ada lagi yang mengatakan politik itu seni, lembut, untuk mendapatkan suara dari orang yang tidak mampu dan meraih dana dari orang yang kaya dan menjanjikan keamanan bagi mereka berdua. Gitu. Nah artinya kan politik itu stigmanya jelek sekali. Bahkan kalau kita lihat di surveinya Ipsos ya, dalam Global Trustworthiness Index ya, 2021 itu disampaikan, profesi yang paling tidak dipercaya itu politisi, minus 50%. Ya. Menurut saya sepakat ya, dan ini poin penting buat kita semua anak muda ya, dan ini tanggung jawab moral kita begitu, bahwa tugas kita itu bukan sekedar memenangkan kontestasi politik, tapi bagaimana menginspirasi generasi muda untuk berpolitik dengan santun, bijak, dan berkarakter. Dan saya lihat problem yang kedua itu kita miliki adalah sekarang keterwakilan anak-anak muda di parlemen ataupun di dunia politik. Ada satu istilah namanya gerontokrasi. Gerontokrasi itu pemerintah dan badan pemerintahan dipimpin orang-orang tua. Nah, sekarang tren dunia itu millennial take over. Anak-anak muda mengambil alih kepemimpinan di semua level ya. Jadi poin saya adalah we cannot blame the youth and say that you are ignorant. The system inhibits and discourage youth people ya to come to the politik ya. Jadi sistem itu mempersulit ya, menghambat anak-anak muda untuk masuk ke politik. Misalkan contoh masalahnya ya, ada waiting time. Teman-teman bisa milih di usia 17 tahun, nikah di usia 19 tahun, tapi boleh nyalek usia 21 tahun. Jadi seharusnya kita mendorong gimana anak muda itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa menyuarakan ya. Karena anak muda yang mengerti masalah anak muda dan bisa menyuarakan problem anak muda hari ini. Karena di Indonesia nggak bisa jadi presiden ya, belum 40 soalnya. Oke, nah Iman dan juga para tamu spesial kita,
kita akan berbincang dengan semakin seru lagi sambil bermain kuis. Rulesnya adalah, ini caranya cukup mudah, jadi dari 9 box Dio Factor masing-masing akan diberikan kesempatan untuk memilih 1 box. Jadi para tamu spesial kita memilih 1 box dan menjawab pertanyaan atau juga memberikan pernyataan dari clue yang diberikan di dalam box rahasia ini. Ya, di 9 box ini ada 3 box yang berisi play or pass. Yes. Jadi kalau kalian pilih pass itu nanti akan di skip, atau kalau kalian pilih play, nah kalian siap-siap nanti akan terima tantangan dari kita. Betul. Jadi, are you ready? 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 Langsung aja, siapa dulu nih Iman? Oke, yang pertama Kita berikan kesempatan kepada Dr. Gamal dulu untuk memilih box nomor berapa nih? Saya pilih nomor 7 ya. Oke, pilih nomor 7. Apa isinya? Tahan dulu ya Iman dan juga teman-teman semua. Usai jeda, Dio Factor akan kembali sesaat lagi. Optimis as always. Dipersembahkan oleh Kembali lagi di Dio Factor. Optimis. Oke, nah sebelum jeda tadi Dr. Gamal sudah memilih box nomor 7. Box nomor 7 silakan dibuka. Who am I? Ya. Dr. Gamal silakan dijawab. Yes, of course, Bung Hatta ya. Bung Hatta. Ya, betul. Nah, kalau menurut Gamal, kira-kira inspirasi apa sih yang bisa diambil dari Bung Hatta ini? Iya, saya senang sekali ya karena 2 idola saya itu selain Eyang Habibie, salah satunya adalah Bung Hatta. Oh, pas sekali. Ya, jadi ada 4 hal yang menurut saya membuat Bung Hatta ini istimewa. Pertama adalah kesederhanaannya. Mungkin teman-teman sering dengar kan, Bung Hatta tidak bisa membeli sepatu beli impiannya. Ya. Jadi ada 2 kata dalam bahasa Belanda yang tertulis berbeda tapi terucap sama. Leden dan legend. Eden work is a legend work. Leden is legend. Jadi jalan kepemimpinan adalah jalan penderitaan. Memimpin adalah menderita. Jadi Bung Hatta ya dan tokoh-tokoh bangsa kita itu mengajarkan kepada kita generasi muda untuk mau hidup dalam kesederhanaan, dalam memperjuangkan apa yang kita anggap baik ya untuk bangsa kita. Dan yang kedua yang menurut saya spesial dari Bung Hatta itu adalah usia beliau ya. Jadi beliau lahirkan 12 Agustus 1902. Jadi bayangkan saat proklamasi kemerdekaan ada yang tahu Bung Hatta usia berapa? Seusia saya, lebih muda dari Mas Budi, Mas Ari, dan lain sebagainya. Iya, artinya Pak, Bung Hatta itu juga memberikan pesan kepada kita anak muda bahwa kita nggak boleh menjadi objek politik. Ide kita, narasi kita, gagasan kita harus bergemuruh di panggung demokrasi Indonesia. Dan yang ketiga ya, yang menurut saya luar biasa dari seorang Bung Hatta itu adalah Nobel Purpose-nya terkait Indonesia. Jadi beliau itu pernah menulis di salah satu tulisannya yang berjudul Indonesia Foreign Policy, April 1953. Tulisannya begini, The Republic Indonesia, born immediately after World War II, when a colony becomes free country, strongly desire peace. Their slogan was a sovereign, independent, just, and prosperous Indonesia. Now, this country has a sovereign and independent status, but its citizens demand their government to carry out the twin ideal social justice and prosperity. Jadi Bung Hatta itu ingin bilang, waktu kita merdeka, Indonesia itu ingin kedaulatan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan. Dan yang keempat yang menurut saya istimewa dari Bung Hatta itu adalah, banyak yang orang mungkin tahu kan, Bung Hatta itu dikenal sebagai bapak koperasi. Jadi saya itu yakin dan itu diteguhkan dengan pengalaman Bung Hatta dalam membangun koperasi ya. Kan sebelum masuk politik saya itu sosiopreneur ya. Jadi saya tuh yakin ketika bisnis bisa kita retas menjadi wirausaha sosial, maka politik pun bisa kita hack menjadi politik pemberdayaan. Terima kasih. Oke. Nah itu sosok Bung Hatta yang menginspirasi Dr. Gamal gitu ya. Kita next ke tamu spesial berikutnya. Siapa? Silakan, Kania. Box 5. Oke, box nomor 5. Play or pass? Play or pass? Pass. Oke, pass. Oke, kita pilih box berikutnya pilih ya. box berikutnya. Oke, oh jadi pilih lagi ya? Dua. Oke. Nomor 2. Nomor 2, yuk. Q&A dari audiens. Nah, jadi kalau Q&A di audiens ini bukan kita yang ngasih pertanyaan, tapi para audiens kita. Oke, langsung saja siapa yang mau tanya? Ada yang berani nggak nih nanya Kania nih?
Siapa nih, Iman? Coba pilih. Yang depan ini boleh nih. Yang depan ya, boleh. masker. Silahkan. Nama saya Fajri Triwaluyo dari Universitas Budi Luhur. Saya ingin nanya ke Mbak Sania. Dari sosial media kan Mbak Sania ini sebagai penggiat ya, penggiat politik, aspirasi-aspirasi gitu ya. Sebetulnya apa sih kegelisahan dari Mbak Sania tentang isu politik? Oke, apa kegelisahan Kania terkait dengan politik? Silakan Kania. Oke, thank you pertanyaannya. Sebenarnya menarik banget ya waktu dulu banget pertama kali aku ngomongin tentang politik. Sering banget dapat pertanyaan kayak kenapa sih lu mikirin politik? Kenapa nggak kayak orang-orang lain yang bahas isu-isu yang lebih dekat dengan kita? Ada isu-isu di mana kita mau melakukan sesuatu dan politik membuat kita nggak bisa melakukan itu. Atau sebaliknya, kita pengen ada suatu hal yang sebenarnya orang harusnya nggak ngelakuin itu. Misalnya di zaman dulu mungkin perbudakan gitu. Kita nggak setuju ada perbudakan, itu diatur oleh politik gitu. Termasuk juga misalnya dalam konteks pekerjaan ya, ketika kita jadi pekerja, kita mau punya standar gaji tertentu, kita mau punya hak cuti tertentu dan lain sebagainya, itu semua diatur dalam politik gitu. Nah jadi dari situnya baru teman-teman yang nanya ini jadi ngeh kayak oh ternyata sedekat itu ya politik dengan kita. Kita bisa aja memilih untuk nggak peduli dengan politik, tapi politik akan tetap mengatur hidup kita. Jadi menurut aku justru nggak masuk akal kalau kita memilih untuk nggak peduli karena pada ujungnya kita sudah memberikan kekuasaan kepada institusi negara untuk mengatur hidup kita. Nah sehingga kalau kita tidak ikut campur di situ, ya kita kayak berada di dalam suatu hubungan yang kita nggak ikut andil dalam hubungan itu gitu. Hanya ngeluh doang ya? Hanya ngeluh doang, tapi kita nggak ngomong ke pasangan kita nih, kita maunya hubungannya jadi kayak gimana sih? Nah akhirnya kita akan terjebak dalam suatu hubungan yang ini sebenarnya kita nggak nyaman, tapi kita udah terjebak di situ. Karena kalau dalam konteks politik, powernya besar sekali gitu. Ya gedor dong untuk kayak ke arah kepentingan yang emang kita mau. Dan itu nggak akan pernah terjadi kalau kita nggak perjuangin. Termasuk tadi sistem yang rusak itu. Kayak sistem yang rusak ya cuma bisa diperbaikin dengan kita melakukan sesuatu kan terhadap sistem itu kan. Sistem nggak akan memperbaiki dirinya sendiri gitu dengan kita diemin aja. By the way aku juga bukan tipe yang minta orang untuk partisipasi politik itu murni hanya dalam konteks politik formal kayak misalnya menjadi caleg atau masuk parpol. Sebenarnya nggak harus kayak gitu. Berserikat buat suatu gerakan itu sudah politik. Ngomong di media sosial menyampaikan suatu isu, menyadarkan orang-orang tentang suatu isu itu udah politik. Jadi kayak aku juga pengen orang ngelihat politik jauh lebih luas daripada politik formal ya atau kelembagaan gitu. Tapi juga apa yang kita buat di media sosial, siapa yang kita follow, konten apa yang kita like, itu semua politik. Karena politik pada ujungnya adalah bagaimana kehidupan di ruang publik kita berjalan. Dan itu dipengaruhi oleh sistem semua hal itu. Ya bukan hanya lembaga. Gitu. Menarik sekali ya Kania ya. Ini kayaknya all ladies yang di depan sudah semua. Giliran Mas Budi nih, Iya. pilih yang mana? Mas Budi, pilih box nomor berapa? Berapa ya? Nomor 4. Nomor 4. Coba kita buka box nomor 4. Man of Ideas ternyata. Jadi saya harus bacakan ada trivia question di sini. Pertanyaannya, apa problem solving yang ada di benak Anda saat ini untuk mengatasi apatisme generasi muda terhadap politik? A. Diberikan insentif buat para pemilih muda yang aktif. B. Diberikan sanksi bagi yang tidak menggunakan politiknya. C. Ada ide lainnya. Pilih yang mana? A, B, atau C? Tentu saja C. Tentu saja C. Yakin Punya lebih banget banyak ya? ide nih. Oke, jadi apa nih ide dari Mas Budi? Ya, yang pertama memang menurut saya memilih itu adalah selemah-lemah iman. Kalau kita punya hak di situ, punya kesempatan tidak kita gunakan, itu sangat rugi sekali. Yang kedua, memang landscape pemilih kita ini adalah saat ini didominasi oleh kaum muda. Artinya ini mayoritas ketimbang tadi kaum senior. Nah, yang tahu permasalahan dan solusi bagi anak muda itu seharusnya anak muda itu sendiri. Nah, ini sayang sekali ketika kita kaum muda apatis tadi. Ada data juga menarik ya. Panggung politik kita saat ini masih diisi oleh hal-hal yang sifatnya negatif bagi kacamata kaum muda. Misalnya nih ada saling telikung antar partai politik, antar elitnya, kemudian korupsi dan lain-lain. Ini semakin membuat anak muda itu agak marah dalam tanda kutip. Agak marah. Yes, kebijakan itu efeknya itu jauh lebih tinggi ketimbang kita tidak berpolitik. Nah dalam hal ini, tentu saya setuju dengan rekan-rekan tadi, tidak semua kaum muda harus jadi politisi. Karena kita punya banyak tantangan. Kebetulan saya juga punya usaha. Kalau kita berusaha itu paling kita bisa bantu 5, 10 atau paling banter 100 orang bagi pemula seperti saya ini.
Tapi bagi kebijakan itu bisa berpengaruh pada satu kota, satu provinsi, bahkan satu negara. Contohnya tadi terkait BBM atau terkait ekonomi kreatif. Jadi emang kita harus dorong anak muda untuk lebih aktif lagi. Nah, yang terakhir, menurut saya memang ada estafet kepemimpinan yang harus berjalan. Nah, kalau kita kaum muda di sini tidak belajar, tidak menyiapkan diri, ya berarti kualitas pemimpin masa depan itu ya di situ-situ aja. Kira-kira begitu. Vera, ini pertanyaannya terlalu bagus kalau yang jawab cuman Mas Budi. Gimana Ri, menurut lo? Ide-ide apa nih kira-kira? Kayaknya memang politiknya harus berubah dulu ya. Kalau caranya masih cara abang dulu kan agak kurang nyambung gitu. Nah, lihat dulu, abang dulu di politik gini gitu misalnya. Itu kan yang paling banyak kan kayak gitu, abang dulu ini kan. Intinya sih relate gitu ya. Relate kan? Iya, membuat hal yang relate sebenarnya. Nggak peduli itu siapapun yang akan bicara. Tadi Dr. Gamal juga sempat singgung misalnya yang jadi presiden harus 40 tahun gitu. Yang artinya presiden kita itu nggak mungkin Gen Z tahun 2024 ini gitu. Iya kan? Problemnya dia bisa bicara dengan Gen Z apa enggak gitu. Ini kita umur ini 2024 nih first time voternya kelahiran 2007 loh. Betul. Yang mau dipilih nih kelahiran tahun 50 ini agak jauh gitu loh. Jadi pola komunikasinya agak jauh. Gimana caranya berhubungan antara kelahiran 50 ini, kelahiran 60 dengan kelahiran tahun 2007. Nah, makanya problemnya adalah politiknya yang harus berubah. Bagaimana orang-orang politik ini bisa bicara dalam memahami kerangka problem hari ini gitu. Nah, ini masih ada beberapa tamu spesial kita lagi yang belum pilih boxnya. Tapi nanti Iman, usai jeda tetap bersama kami di Dio Factor. Optimis. As always. Dipersembahkan oleh Masih bersama kami Dio Factor. Di Optimis. Oke, Iman. Ya, masih tersisa 3 box lagi ya. Gimana kalau Tasya sekarang yang pilih? Iya, ini udah boleh ngap nih soalnya. Saya duduk nih kita. Aku pilih nomor 9. Oke, nomor 9. Oke, Silakan buka dibuka. nomor 9. Play or pass? Pilih yang mana? Gimana kalau kita buka demokrasi? Suara rakyat. Play or pass? Pass. Oke, kalau gitu pass. Ngapain nanya? Dibalik ya. Pass ya, nomor 9. Jadi politisi ini. Pilih nomor berapa lagi, Tasya? Nomor 3. Nomor 3, kita buka. Games. Wow, ada games apa nih, Iman? Oke, rapid question. Nah, ini jadi seru nih, Tasya. Jadi nanti kamu akan jawab secara cepat. Betul. Duduk di sini, ada kursi panasnya. Teman-teman boleh disiapkan kursinya. Kita akan kasih pertanyaan yang Baik. kamu harus jawab dengan cepat. Cepat. Oke. Silakan Bu Mil. Oke, Iya. Tasya, are you ready? Ready. Tepuk tangan Tepuk dulu, tangan biar dong. semangat. Kasih semangat buat Tasya. Oke. Penyanyi atau model iklan? Nyanyi. Karir atau keluarga? Keluarga. Keluarga atau sekolah lagi? Keluarga. Kerja kantoran atau kerja lapangan? Kerja lapangan nggak cocok aku kayak di kantor. Mainan anak, Lego atau kipas angin? Ya ampun, kipas angin lah dia tuh. Sepatu kets atau sepatu heels? Heels. Pelajaran eksak atau non-eksak? Non-eksak. Jadi menteri perekonomian atau keuangan atau menteri lingkungan hidup? Pengennya sih menteri lingkungan hidup ya. Oh. Jadi politisi atau akademisi? Aduh, yang mana ya? Yang lebih cepet kayak jadi politisi. Oh, politisi. Oke, politik praktis atau apatis politik? Jangan apatis dong. Kita harus praktis aja. Jadi praktis nggak apa-apa. Politisi praktis.
Oke. Tapi tadi anaknya kok lebih pilih kipas Kipas angin, daripada iya benar. Lego ya? Namanya anak-anak ya, dia bisa belajar dari media apapun sesimpel kipas angin gitu. Emang dia sukanya kipas angin, koleksinya kipas angin, tapi ternyata dari situ banyak juga dia belajar. Nah, yang kedua soal pengen jadi Menteri Lingkungan Hidup, kenapa tuh Tasya? Iya, jadi emang aku dari dulu kan banyak kerja sama-sama kementerian ya sebagai duta lingkungan. Jadi aku banyak belajar juga soal isu lingkungan dan aku jadi punya interest juga tuh di bidang lingkungan. Aku sekarang punya NGO di bidang pendidikan lingkungan, kemudian juga ada gerakan-gerakan soal lingkungan dan aku rasa memang pengen aja sih gitu ya jadi terinspirasi ya pengen jadi menteri karena banyak banget kebijakan-kebijakan yang pastinya diputuskan oleh menteri, diaplikasikan dan itu benar-benar bersangkutan dengan kehidupan kita gitu. Betul. Jadi kebijakan itu tuh matter banget. Oke, thank you Tasya. Thank you, Tasya. Silakan. Nah, tadi Tasya sudah, tinggal Cinta Laura. Cinta Laura, masih ada 3 kotak Kita lagi. lihat dulu boxnya. Nah, 1, 6, atau 8? Pilih yang mana Cinta? Yang mana ya? Sebenarnya nomor favorit aku 8, tapi aku mau ngambil resiko deh, aku pilih 6. Pilih nomor 6. Oke, kita buka box nomor 6. Secret category. Aduh, apa nih? Salah satu artikel media mengatakan bahwa Cinta menolak ditawari menjadi politisi partai dan diusung menjadi anggota dewan. Gak mau jadi pemimpin yang tidak berwawasan luas atau buta. Nah, Cinta mungkin bisa dijelaskan maksudnya apa sih? Simple ya, mungkin aku masih di usia juga di mana hati aku belum mau mengarah ke politik. Tapi maksud aku di balik kutipan itu adalah walaupun mungkin aku memiliki wawasan tentang berbagai hal dan mungkin punya specialty-ku sendiri, aku merasa apa yang aku ketahui soal negara ini, apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat masih kurang untuk bisa memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang benar-benar kuat dan bisa mengeksekusi apa yang dibutuhkan bagi negara ini. So, selama aku belum bisa merasa bahwa aku mencapai titik itu, aku belum berani untuk jerumus ke dalam politik karena if I do become a politician, if I do become a leader of this country, ya aku ingin bisa menjadi yang terbaik bagi semua. Gitu. Dengan caranya Cinta sendiri begitu ya, bukan berarti harus terjun ke politik gitu ya, dan bukan berarti apatis juga. Untuk menjadi politician yang praktis bukan berarti harus jadi caleg atau apa, bisa berbagai hal. Kayak aku sangat menyuarakan kesetaraan gender, menyuarakan hak perempuan, menyuarakan isu lingkungan. Dengan aku menyuarakan hal-hal ini dengan bebas itu aku merasa sudah bisa menjadi bentuk kontribusi terhadap cara berpikir masyarakat. Cinta sempat jadi komisaris di perusahaan tentang lingkungan hidup ya kalau nggak salah. Komisaris untuk energi baru terbarukan. Jujur dalam commission board itu aku satu-satunya perempuan dan satu-satunya di bawah usia 30 tahun. Dan kenapa aku tertarik untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut? Karena bagaimana masyarakat bisa merubah habitnya dalam kesehariannya kalau kepedulian terhadap kerusakan lingkungan aja sangat minim. Posisi aku dalam perusahaan tersebut adalah membuat program-program yang mudah-mudahan bisa seiring berjalannya waktu membuat masyarakat, apalagi anak muda, sadar bagaimana dampak kerusakan lingkungan ini bisa benar-benar berdampak terhadap masa depan kita di jangka waktu dekat ya. So we need to change. Luar biasa. Cinta, jadi kalau menurut kamu nanti Indonesia di 2045 tuh akan gimana? Sebelum kita ngomongin optimisme tahun 2045, menurut aku sebelum kita membangun interest, kita harus mengequip mereka agar mereka dapat bisa menjadi penduduk yang memilih dengan benar gitu. Karena kan democracy, kalau kita tidak equip mereka dengan edukasi atau fondasi edukasi yang kuat, how can they choose what's best for themselves dan juga negara mereka? Aku pengen nanya ke teman-teman di sini, berapa waktu yang kalian habiskan dengan smartphone kalian? Ada yang pernah ngecek nggak tuh? Sehari deh, kira-kira berapa sehari? Aku sedikit malu, tapi kalau aku biasanya kira-kira 5 jam. Berarti kalau 5 jam per hari kali 7, 35. Kali sebulan aku ngabisin 140 jam di handphone aku. That's really bad. Tapi kalian juga tahu nggak bahwa di dunia digital itu ada berbagai algoritma
yang meng-cater ke kalian sebagai individu. Jadi kalau kalian misalnya suka berita kucing, nanti tiba-tiba di FYP TikTok atau di Instagram Explore, kucing semua. Hal yang sama terjadi kepada politik, dan oleh karena itu ada juga yang terjadi namanya polarisasi. Mungkin ada berita-berita yang agak ekstrim atau radikal yang digemari oleh suatu kelompok atau individu yang mereka lihat hanya itu. So how can we equip the youth atau masyarakat secara luas untuk bisa mendikte apa berita yang benar-benar nyata dan berita yang hoax. Karena kalau mereka terus melihat berita-berita yang bisa dibilang hoax atau miring, nanti pilihan mereka saat pemilu nanti juga siapa tahu sebenarnya berbasis informasi yang tidak benar. Gitu. Jadi literasi digital juga penting gitu ya untuk bisa menyaring informasi benar atau itu adalah hoax. Betul. Oke, nah itu dari cinta. Oke, Ari. Silakan. Ada 2 kotak Hanya 2 lagi. pilihan, ini bukan tidak yang mudah. paling gampang tentu saja. Satu atau 8? Satu. Oke, kita buka box nomor 1. Play or pass. Aduh, tadi udah pas semua ya. Play aja lah, play. Oke, Mas Ari sudah pilih nomor 1, namun kita mulai permainannya nanti usai jeda. Tetap bersama kami di Dio Factor. Optimis. Dipersembahkan oleh Masih bersama kami di The Factor. Optimis? Oke, nah tadi sebelum jeda Mas Ari sudah pilih nomor 1 boxnya. Ini apa nih tantangannya nih kira-kira ya? Coba kita buka button play, berputar. Garuda Pancasila, Mas Ari kalau gitu silakan maju ke depan. Silakan Ri. Ini harus maju ke depan ini kalau tantangan spesial. Harus dijemput ya. Jadi tantangannya apa, Iman? Tantangannya adalah Ari harus bernyanyi Garuda Pancasila. Oke, langsung aja yuk. Silakan Mas Ari. Garuda Rame-rame ya, Pancasila. nanti bantu. Ayo kita sing along ya. Kita tunggu musiknya. Oke. Kita coba aransemen ulang nih lagu nih. Coba tepuk tangan ya. Joget dong, Ri. Mungkin, Ri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berjuang untukmu. Pancasila lestar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mantap banget ya. Tunggu dulu dong, Ri. Jiper gue nyanyi depan Tasya. Gue ngikutin Tasya dari dia anak gembala sampai punya anak sekarang. Kita akan kasih pertanyaan ke Mas Ari. Nah, Mas Ari menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilu nih, lantas boleh nggak sih berkampanye di kampus dan kampanye seperti apa yang diperbolehkan? Karena Jadi dalam undang-undang itu UU-nya kan nggak boleh ya? Nggak boleh. Untuk adanya berkampanye di area-area lembaga pendidikan. Di pemilu yang lalu kita kan sempat punya pengalaman ya. Ada pembubaran diskusi di kampus karena dianggap tidak berimbang, tidak melibatkan kedua belah pihak segala macam gitu ya. Kayaknya ya besok-besok kita buka aja lah toh itu terjadi. Melanggar undang-undang dong. Enggak, tapi memang Bukan kampanye, memang kan? diskursusnya harus dihidupkan, perdebatan harus dihidupin. Misalnya gini. Misalnya ada debat capres di kampus, kira-kira gimana tuh? Itu bagus banget. Bahkan nggak debat, satu orang capres saja. Misalnya. Oh gitu. Tapi Iman nggak berimbang. Misalnya gini, Iman Syafi'i datang ke UI misalnya. Dia bercerita soal gagasannya mengenai Indonesia. Why not? Oke-oke aja gitu. Tetapi kalau dia udah bilang pilih nomor 2, nah itu kita harus tahu batasnya antara campaign yang sifatnya mobilisasi dengan ruang diskursus. Nah ini menurut saya keduanya ini harus benar-benar ya kita semua juga pasti ngawasin gitu, nggak akan membiarkan begitu aja. Tetap ada batasannya, bukan untuk kampanye gitu. Betul. Ya. Kalau Dokter Gamal ada pendapat lain? Saya mau sampaikan begini, kenapa pemuda kita atau mahasiswa ya harus peduli politik ya?
harga beras yang dibeli ibu kita pagi ini, beasiswa yang diperjuangkan teman-teman untuk didapatkan ya, supaya bisa lanjut kuliah, atau lapangan kerja yang terbuka hari ini, itu tergantung keputusan politik. Jadi itu kenapa anak muda kita, termasuk mahasiswa, ya anak-anak milenial, Gen Z itu harus punya kesadaran tentang politik ya. Karena keputusan politik itu mempengaruhi ya semua aspek kehidupan kita. Tapi yang paling penting dari semua, kita anak muda itu nggak boleh cuma ngasih kritik ya. Kita harus juga menghadirkan sebuah solusi. Kamu punya ide, but everyone has an idea. So it's really about executing the idea and attracting other people to help you work on your idea. So stay focused, tetap fokus. Nggak usah sibuk ngomong apa yang mau kamu lakukan. Don't criticize somebody as what they are not doing. Go for it now. Dan kenapa solusi ini penting ya? World Economic Forum itu merekomendasikan 3 skill buat anak-anak muda hari ini. 1, complex problem solving. 2, critical thinking. Dan yang ketiga adalah creative thinking. Ya. Sehingga kenapa kita harus menjadi seorang yang solutif? Bukan hanya judge idea tapi harus generate solution. Bukan hanya kasih kritik tapi hadirkan sebuah solusi. Karena problem solving itu adalah irisan antara critical thinking dengan creative thinking. Terima kasih. Mas Budi kayaknya dari tadi udah gatel nih. Mas Budi dulu lah. Saya sebenarnya pengen nanggapin yang Mas Ari tadi, bahwa memang di dalam politik itu tidak hanya kita bicara tentang presiden ya, tapi bagaimana perangkat di bawahnya. Nah, kami dari Arus Survei Indonesia sebenarnya dulu pernah melakukan survei terhadap kaum muda. Mayoritas anak muda itu menginginkan 30% di kabinet itu diisi oleh anak muda. Nah, kita cukup bersyukur sebenarnya. Tahun 2019 itu ada namanya staf sus milenial, bahkan beberapa menteri kita juga masih muda. Nah, menurut saya itu perlu dimaksimalkan lagi, terutama nanti tahun 2024. Jadi tidak cukup dengan istilah 30% untuk kuota perempuan ya. Tapi nanti ke depan ada 30% kuota untuk menteri misalnya. Saya rasa itu perlu didorong juga. Kesempatannya lebih besar lagi gitu ya. Terakhir Tania, waduh udah. Iya, pertama dari isu yang disampaikan sama Ari tadi sih di awal yang soal larangan kampanye di kampus. Sebenarnya aku termasuk yang kontra ya, jelas ya. Karena justru aku expect-nya adalah mahasiswa punya cukup critical thinking, punya cukup kemampuan berpikir untuk menyaring juga. Jadi kayak kenapa nggak bebas aja partai atau politisi untuk kampanye gitu. Dan sebenarnya bagus juga tadi kata Ari soal mobilisasi versus diskusi gitu lah, diskursus ya. Ya kalau mobilisasi dalam bentuk bagi-bagi sesuatu ya mungkin itu bisa dilarang ya. Tapi kalau mobilisasi dalam konteks kampanye ide gitu, maksudnya bagaimana sih partai atau politisi meyakinkan mahasiswa atau anak muda untuk milih dia. Aku sih justru nggak ngerti kenapa bisa dilarang ya gitu. Dari mana ide melarang ini muncul tuh jadi curiga. Pinter-pinter kan pasti. Iya, kayak kenapa enggak gitu. Apalagi mahasiswa kan justru sangat nuansanya kontrarian banget ya terhadap politisi ya. Jadi kayak mereka mau kampanye kayak gimana sebetulnya kan poin yang dikhawatirkan gitu. adalah adanya black campaign. Ya kan? Ya lagi-lagi kalau aku akan kembalikan lagi ke bagaimana kita bisa punya kemampuan untuk mencerna informasi itu, menyaring, memprosesnya dengan baik. Jadi kayak bahkan ketika misalnya kampanyenya terjadi black campaign atau negatif campaign atau apapun, sebenarnya ketika itu dibuka sebagai diskursus, mungkin mahasiswa juga bisa merespons langsung di situ. Ada profesor di kampus yang bahkan bisa jadi counter argumen terhadap black campaign dan lain-lain itu. Betul. Jangan-jangan ini politisinya nggak berani gitu. Nah, curigaannya sih gitu ya. Kalau mahasiswa kayak gitu ya. Yang kedua soal tadi kritik harus pakai solusi. Sebenarnya aku termasuk yang kayak gimana ya? Of course kebebasan mengkritik harusnya masuk dalam kebebasan berpendapat aja. Jadi kayak sebenarnya mau pakai solusi atau nggak pakai solusi, kita kayak udah sama-sama sepakat untuk itu bebas gitu ya. Tapi benar bahwa kadang-kadang kalau kita nggak cukup mendalami masalahnya untuk sampai melihat kayak misalnya ada dua opsi A sama B, kita nggak cukup memahami nih kenapa sih akhirnya kita memilih A gitu ya. Memang kalau kita pilih opsi B apa efeknya dan segala macamnya gitu. Itu ada problem seperti itu yang dimana memang itu bagusnya ya kita ketika mengkritik sesuatu kita harus memahami benar-benar mendalam dan melakukan pertimbangan terhadap opsi-opsi yang ada. Oke, aplaus buat Tania. Kita masih ada satu box lagi yang belum dibuka. Ini harus kita buka nih. Apa sih isinya box 8? Spirit of Dio Factor. Box nomor 8 ini berlaku untuk semua tamu spesial kita, yaitu memberikan motivasi dan juga optimisme kepada para anak muda mau peduli terhadap politik, bahkan terjun begitu ya, terhadap politik praktis. Silahkan, kita mulai dari siapa? Dari Cinta. Aku sering mengatakan bahwa kita tidak usah menjadi seorang influencer atau artist atau public figure untuk bisa berkontribusi terhadap masa depan negara ini. Dengan dunia digital sekarang, dengan adanya social media, kita semua bisa dibilang adalah seorang mini journalist. Dengan kalian konsisten
dengan pendapat kalian dan tidak takut untuk bersuara, itu lama-kelamaan bisa menjadi domino effect yang menyebar dalam komunitas kalian sendiri dan siapa tahu akhirnya menyebar ke seluruh negara ini. Aku masih punya optimisme bahwa tahun 2045 nanti bisa jadi the golden age buat Indonesia selama kita anak muda tidak takut bukan hanya bersuara ya, tapi juga beraksi gitu. Dan mungkin dengan kalian sekarang merasa, oh politisi yang ada itu tidak membuat aku peduli tentang politics, mungkin kalian mulai bisa bersuara tentang hal-hal atau isu-isu yang penting bagi kalian. You guys really are the future gitu. Jadi gunakanlah 3 hal yang tadi dikatakan Dr. Gamal. You know, make sure you can think in a complex manner, think critically, dan think creatively gitu. Sesuaikan cara-cara anak muda sekarang ke kehidupan sehari-hari kalian supaya kita sebagai anak muda peduli dan merasa involved dalam proses decision making untuk masa depan negara kita. Langsung hafal ya Cinta, tadi quote-nya Dr. Gamal luar biasa. Ke Mas Budi selanjutnya silakan. Ya, menurut saya memang positioning harus dirubah. Kita harus berpartisipasi aktif, bahkan beberapa teman yang punya potensi dalam politik yang maju dalam gelanggang politik tadi. Tapi sekali lagi, tidak semua harus jadi politisi. Aktif di sini, kita bisa mengaspirasikan pendapat kita. Setuju dengan Cinta tadi. Zaman sekarang itu orang bisa menulis kapan saja dan bisa viral kapan saja. Teman-teman bisa menulis di sosial media masing-masing, bahkan bisa diviralkan. Saya setuju dengan apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tantangan di era global 4.0 saat ini, itu bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tapi bagaimana negara cepat itu menguasai negara yang lambat. Nah, kunci kecepatan itu ada di anak muda, karena mereka itu adaptif, responsif, kemudian juga bisa berkolaborasi. Itu saya rasa. Oke, Tasya silahkan. Ya, yang namanya anak muda itu punya fluid intelligence ya, emang kemampuan untuk kita bisa lebih menerima perubahan dan juga menghadirkan solusi-solusi yang lebih out of the box dan lebih kreatif. Dan jadi aku benar-benar percaya banget sama generasi kita bahwa kita peduli sama apa yang matter untuk negara kita, apa yang matter untuk hari ini dan juga untuk masa depan kita. Setiap keputusan kita pasti ada dampaknya bagi lingkungan di sekitar kita. Jadi kita harus putuskan dampak apa yang mau kita berikan buat lingkungan dan mungkin itu melalui melek politik. Melek politik. Ari dari tadi udah panjang, sekarang harus pendek. Singkat aja. Semuanya anak muda itu punya. Kecuali satu hal, yaitu pengalaman. Pengalaman yang mungkin kita nggak bisa kalahkan orang-orang yang jauh lebih senior daripada kita. Galilah pengalaman kita hari ini ketika kita shape the future, artinya kita harus siap untuk membangun diri kita, membangun kapasitas kita dengan pengalaman dan siap untuk merasakan pedihnya dan lika-liku jalan yang kita mau jalani. Gitu. Mungkin itu aja. Carilah pengalaman sebanyak-banyaknya gitu ya. Oke, next Kania. Kalau buat aku, bayangin aja Indonesia ini kayak rumah ya. Menurut aku kita nggak akan punya rumah yang kita bayangin yang kita mau kalau kita nggak terlibat dalam mengatur dan mengisi rumah itu. Tapi di sisi lain juga kalau kita mengatur atau mengisi rumah itu dengan kualitas berpikir yang buruk, bisa jadi rumah itu malah jadi tambah masalah. Jadi tetap harus dibarengin dua-duanya ya, bahwa kita aktif berpartisipasi politik iya, tapi di sisi lain kita juga harus memastikan kualitas partisipasi kita bagus dengan menjamin kita punya kemampuan bernalar yang benar dan fakta-fakta yang benar. Itu aja sih dari aku. Oke, next Dr. Gamal. Iya, 2018 pernah Eyang Habibie itu undang saya ke rumahnya. Beliau kumpulkan 9 anak muda, disebut namanya kelompok 45. Terus Eyang Habibie tanya sama saya, Gamal, kenapa kamu buat program berubah dengan sampah? Lalu saya jawab, beliau menambahkan, why? Because you are not blind. You care about them is the beginning of everything. Perasaan apa sih yang muncul teman-teman kalau kita lihat seorang bapak pulang ke rumah tidak bisa beli susu buat anak-anaknya? Perasaan apa yang muncul saat kita lihat seorang ibu harus mengemis di rumah sakit supaya anaknya bisa berobat? Perasaan apa yang muncul ketika kita melihat seorang anak yang cerdas, dia nggak bisa lanjut sekolah, kuliah, karena keterbatasan biaya? Pasti ingin menolong kan? Jadi saya ingin sampaikan apa? Indonesia is not just simply country. It is a great, bold, and righteous idea. Dan kita anak muda, itu ibarat matahari pukul 12 siang. Paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Jadi bekerjalah dalam sunyi dan biarkan dampak menjadi bisingmu. Terima kasih.
pamit duluan. Luar biasa Iya, sekali ya. jadilah closing anak muda yang statement-nya. berdampak Mantap. begitu ya. Oke, terima kasih kepada seluruh Thank you. tamu spesial kita hari ini. Dr. Gamal Kania, Ari Putra, Cinta Laura, Budi. Mas Budi, dan juga Tasya Kamila. Nah pemirsa, itu tadi pandangan optimis dari masing-masing tamu spesial Dio Factor. Semoga bisa menjadi inspirasi sekaligus motivasi untuk Indonesia, khususnya bagi para generasi muda. Hai kaum muda, kalau nggak hari ini, kapan lagi? Dan kalau bukan kamu, siapa lagi? Sekarang saatnya kita bangkit bergerak bersama menuju Indonesia Emas. Saya Vera Bahasuan. Saya Iman Syafi'i. Dan teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Kami tidak akan bosan juga untuk mengingatkan selalu bahwa COVID-19 masih ada. Jadi jangan lengah, tetap jaga kondisi dan patuhi protokol kesehatan. Kalau gitu, kita pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV,